jarak dalam ruang yang akan kita pelajari adalah jarak antara titik ke titik, terus titik ke garis, kemudian titik ke bidang, garis ke garis, bidang ke bidang. Kemudian proyeksinya atau bayangannya yang meliputi titik pada garis dan bidang, garis pada garis dan bidang, kemudian bidang pada bidang. Jarak dalam ruang, kemudian sudut dalam Oke, sekarang kita ke pengertian titik, garis, dan bidang dulu. Dalam bidang geometri kita sudah mengenal beberapa macam titik, seperti titik balik parabola, titik bagi, dan titik pangkal koordinat. Contohnya seperti ini. Nah, misalnya ini titik A. Nah, ini yang disebut titik balik parabola. Kemudian titik bagi. Nah, misalnya di sini. Titik bagi. Kemudian titik pangkal koordinat. Suatu unsur benda dalam ruang dimensi 3 yang tidak memiliki ukuran atau tidak berdimensi, atau bisa juga disebut titik ini bisa dibilang atau disebut sebagai dimensi 0. Di dalam geometri sebuah titik digambarkan dengan sebuah noktah. Penamaan sebuah titik menggunakan huruf kapital, misalnya titik A, titik B, titik C, atau titik D. Itu pengertian titik ya. Kemudian bidang. Nah, kalau bidang itu unsur pembentuk benda yang memiliki 2 dimensi. Apa itu? Yaitu panjang dan lebar. Sendiri, misalnya bidang segi 4 berikut. Nah, ini contoh bidang. Nah, dia merupakan dimensi 2.
memiliki panjang dan lebar. Nah, kemudian kalau ini ada yang lupa tentang garis. Nah, garis adalah kumpulan titik-titik yang membentuk kurva lurus. Nah, ini garis. Nah, dia berupa kurva lurus. Kalau misalnya garis ini, garis itu dia tidak terbatas. Tapi kalau ruas garis dia terbatas. Misalnya garis L di sini. Nah, dia tidak terbatas garisnya. Jadi dia kalau mau saya teruskan bisa itu. Nah, tapi kalau ruas garis, misalnya ruas garis PQ, nah dia terbatas. Nah, dari titik P sampai titik Q. Berapa? Misalnya 5 cm. Ini merupakan ruas garis PQ sepanjang 5 cm. Nah, ini ya, dari titik, garis, kemudian bidang. Kita lanjutkan ke kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Misalnya kedudukan titik terhadap garis dan bidang. Yang pertama, kedudukan titik terhadap garis. Misalnya saya kasih di sini ada garis L. Kemudian titiknya kita taruh di sini. Titik A misalnya. Berarti titik A terletak pada garis L, seperti yang tampak pada gambar barisan itu. Nah, bagaimana untuk yang kedua? Misalnya titik garis L, kemudian titik A-nya saya taruh di luar sini. Nah, berarti kedudukan titik A terletak di luar garis L, tidak melalui, atau garis L-nya tidak melalui titik A, seperti pada gambar. Kita sebut ini gambar A, yang ini gambar B. Jadi antara gambar A, titik A dia berada di garis L. Untuk gambar B, titik A tidak berada di garis L atau di luar garis L. Selanjutnya, kedudukan titik terhadap bidang. Kalau kedudukan titik terhadap bidang, kita buat dulu bidangnya. Misalnya saya punya bidang segi 4, saya tulis di sini gambar A. Titik P-nya saya taruh di sini. Nah, itu artinya titik P terletak pada bidang alfa misalnya. Nah, kemudian saya gambar lagi satu. Ini titik P-nya saya taruh di sini, gambar B. Maka titik P berada di luar bidang alfa ya. Titik yang terletak pada bidang dapat disebut dengan titik yang dilalui oleh bidang itu. Sedangkan titik yang di luar bidang dikatakan tidak dilalui oleh bidang tersebut. Kita lanjutkan ke kedudukan garis terhadap garis lain. Kedudukan garis terhadap garis lain. Garis-garis saling berpotongan. Garis saling berpotongan.
ada sebuah bidang di sini. Bidangnya masih segi 4 ya. Nah, di sini ada bidang alfa misalnya. Nah, kemudian ada 2 buah garis. Ini garis L, yang ini adalah garis M misalnya. Nah, di sini ada titik A. Maka 2 garis atau lebih dikatakan saling berpotongan apabila garis-garis tersebut terletak pada bidang yang sama. Nah, garis L terletak pada bidang yang sama dengan garis M. Dan terdapat 1 titik potong pada garis tersebut. Nah, mana titik potongnya di situ? Yaitu garis A. Jadi kita perhatikan gambar yang saya buat barusan. Gambar tersebut melukiskan 2 buah garis L dan M yang berpotongan di titik A. Ya, kita tulis saja garis L dan M berpotongan di titik A. Kemudian garis saling sejajar. Garis saling sejajar. Garis saling sejajar itu kita bisa gambarkan sebuah bidang alfa. Kita namai dia bidang alfa. Kemudian dalam bidang itu ada 2 buah garis L dan garis M. 2 buah garis atau lebih dikatakan saling sejajar apabila garis tersebut terletak pada bidang yang sama dan tidak mempunyai titik potong. Perhatikan gambar di situ bahwa garis L sejajar dengan garis M pada bidang yang sama, yaitu bidang alfa. Garis L dan garis M saling sejajar, dia tidak berpotongan. Kemudian garis saling berimpit. Di sini saya punya gambar masih persegi, masih segi 4 maksud saya, bukan persegi, masih segi 4. Ini kita namai bidang ini sebagai alfa. Kemudian saya buat garis L, dia berimpit dengan garis M. Dia berimpit dengan garis M. Jadi saling tumpang tindih ya, makanya dia berimpit. Jadi garis L saling berimpit dengan garis M pada bidang alfa. Kita lanjutkan. Garis saling bersilangan. Misalnya di sini ada bidang segi 4. Kita namai dia bidang alfa. Misalnya di sini saya buat garis A, kemudian yang ini saya bikin garis B. Ini
garis titiknya itu adalah B. Dua garis atau lebih dikatakan saling bersilangan apabila garis-garis tersebut tidak memiliki titik persekutuan, sehingga garis-garis tersebut tidak sebidang dan tidak sejajar. Misalnya pada gambar yang barusan saya bikin ini, tampak bahwa garis B terletak pada bidang alfa, sedangkan garis A tidak terletak pada bidang alfa. Garis A menembus bidang alfa di titik B, sedangkan B tidak terletak di garis B. Garis B dan garis A saling bersilangan. Jadi dia tembus ya. Kita lanjut. Kedudukan garis terhadap bidang. Kedudukan garis terhadap bidang. Garis terletak pada bidang. Kalau garis terletak pada bidang, misalnya ada segi 4 alfa. Di sini saya letakkan sebuah garis. Garisnya garis A misalnya. Garis A pada bidang alfa apabila semua titik garis A terletak pada bidang alfa. Misalnya ini ya. Kemudian garis memotong bidang. Garis memotong bidang, misalnya saya bikin garis ini. Bidang alfa, kemudian garisnya saya bikin seperti ini. Nah, tuh ya, dia tembus. Kemudian di sini titik A-nya. Nah, jika suatu garis beririsan dengan bidang dan garis itu tidak terletak pada bidang, maka garis itu memotong menembus bidang seperti ini ya. Menunjukkan bahwa garis A memotong bidang alfa di titik A. Besar ya, garis A. Ini aja. Saya kasih nama berbeda saja. Garis N memotong bidang alfa di titik B. Di titik A. Ulangi, garis L memotong bidang alfa di titik A. Kemudian kalau saya bikin lagi satu, dia masih bidang alfa misalnya. Ada dua buah garis, tiga garis. Di sini garisnya A, B, C. Kemudian titik potongnya yaitu titik P misalnya. Sehingga suatu garis dikatakan tegak lurus dalam satu bidang
apabila garis tersebut tegak lurus terhadap semua garis yang ada di bidang tersebut. Dalam gambar tampak bahwa garis A tegak lurus bidang alfa karena garis A tegak lurus dengan setiap garis pada bidang alfa. Jadi dia tegak lurus pada B, juga tegak lurus pada C ya. Garis sejajar dengan bidang. Lanjutkan, garis sejajar dengan bidang. Misalnya ini alfa. Nah, ini ada garis. Ini A. Yang ini saya juga buat garis. Ini B. Suatu garis dikatakan sejajar dengan bidang jika pada bidang tersebut dapat dibuat garis yang sejajar dengan garis tersebut. Garis dan bidang yang sejajar tidak memiliki titik persekutuan tentunya. Pada gambar yang saya buat ini menunjukkan bahwa garis A sejajar dengan bidang alfa. Pada bidang alfa dapat dibuat garis B yang sejajar dengan garis A. Oke, kita lanjutkan. Kedudukan bidang terhadap bidang lain. Misalnya saya punya segi 4. Di sini saya namai dia alfa. Kemudian saya buat segi 4 lagi yang menempel di segi 4 sebelumnya. Saya namai dia beta, segi 4 beta. Maka segi 4 alfa dengan bidang alfa dan bidang beta merupakan bidang yang saling berhimpit. Kemudian saya buat lagi bidang segi 4. Saya buat lagi bidang segi 4. Jadi di sini beta, ini tadi alfa. Nah, jadi bidang alfa sejajar dengan bidang beta di sini. Kalau selanjutnya ini alfa, ini beta ya. Saya namai beta dia. Nah, maka kedua bidang ini memiliki tepat sebuah garis persekutuan. Maka dapat dikatakan bahwa kedua bidang tersebut saling berpotongan. Saya perbaiki ya gambarnya. Di sini gambarnya harusnya
bidang saling berhimpit. Kemudian gambar B, dua bidang saling sejajar. Gambar C, dua bidang saling berpohon. Demikian anakku sekalian, tetap semangat belajar, dan kita ketemu di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.